seorang ibu ya, kita itu jangan terlalu memanjakan anak-anak kita, jangan terlalu memanjakan keluarga kita yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Selalu bahagia dengan keluarga tercinta ya. Malam ini sebelum saya beristirahat ya, saya akan menyampaikan atau ingin berbagi cerita ya. Sebelumnya sungguh berat rasanya, nyesek rasa dada ini ya. Karena apa? Kita sahabat BMI kita ya, kita kembali berduka. Kemarin sahabat kita yang berasal dari Malang ya, beliau bernama Ibu Sunarsih. Beliau pulang ke Indonesia ya, itu rencana beliau adalah cuti Lebaran ya. Siapa sih yang tidak pengen? Semenjak corona ya, kita kemarin nggak bisa pulang, nggak bisa cuti, dan ini adalah masa pandemik sudah berakhir. Akhirnya beliau mengambil cuti untuk pulang ke Indonesia. Rencana mau berlebaran ke Indonesia, ternyata sampai di Indonesia bukan kebahagiaan yang beliau terima, tapi justru malah petaka, berujung maut karena nyawa beliau dihabisi sama putra kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik, Masya Allah. Jadi ceritanya begini ya, ibu ini ya bekerja di Hong Kong gitu ya, dan beliau rencana cuti, pulang cuti ya. Beliau berasal dari Dusun Kerajaan Desa Urak-Urak, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang ya. Ini beliau bernama Ibu Sunarsih, umurnya 47 tahun begitu. Jadi sebelum cerita saya lanjut, kita kirim doa dulu ya. Kita berdoa semoga almarhumah diterima di sisi Allah, ditempatkan di surganya yang terindah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin Allahumma amin. Semoga arwah beliau tenang di sisi Allah ya, diterima amal ibadah beliau selama berjuang untuk membesarkan anaknya ya. Sampai bingung aku harus ngomong apa ya. Jadi begini ya, yang namanya hidup kita nggak tahu bagaimana akan berakhir ya. Tapi ini sungguh ya, kita tidak ada hak untuk menyalahkan beliau. Cuma intinya saya sendiri seorang ibu ya, seorang ibu, apalagi kayak Ibu Sunarsih itu merantau sudah lama, mungkin dari anaknya masih kecil atau bagaimana. Jadi ketika si anak itu meminta sesuatu, Ibu Sunarsih itu tidak bisa berkata tidak begitu. Jadi seakan tuh semua apa yang dia butuhkan sama Ibu Sunarsih diturutin. Jadi masalah uang oke lah, tapi masalah pendidikan kemungkinan sangat-sangat kurang. Makanya jadi anak durhaka seperti itu ya. Jadi anaknya itu sudah berumur 28 tahun, berarti sudah dewasa banget. Nggak tahu ya ini masih udah nikah atau belum, cuma informasinya simpang siur, katanya si anaknya juga sudah punya putra 2 begitu, tapi nggak tahu ya kebenarannya kayak apa. Soalnya informasinya cukup singkat banget ya. Jadi kejadiannya itu sebenarnya cekcoknya itu tanggal 13 ya, tanggal 13 bulan 4 ya. Terus habis gitu selang 3 hari gitu
terus berlanjut ke pembacokan itu tadi. Jadi Ibu Sunarsi itu dibacok ya sama anaknya 3 kali bacokan begitu. Terus Ibu Sunarsi terus lari ke depan, sudah bersimbah darah, yang tahu ya tetangganya sekitar begitu. Segera dilarikan ke rumah sakit, tapi ya mau bagaimana lagi, nyawa sudah tidak tertolong. Jadi kita sebagai seorang ibu ya, kita itu jangan terlalu memanjakan anak-anak kita, jangan terlalu memanjakan keluarga kita yang ada di Indonesia ya. Karena apa? Semakin banyak kita memberi, itu artinya kita juga banyak mengurangi. Yang artinya apa? Semakin kita memanjakan mereka, semakin kita mengasih fasilitas, mereka mesti akhirnya kurang berjuang gitu loh. Jadi mereka terlalu bergantung diri dan akhirnya mereka malas-malasan. Yang banyak kejadian seperti itu. Untuk sahabat yang mau tahu ya, anak durhaka ini seperti apa, ini wajahnya. Epinya di sini, silakan dikepoin sendiri. Anak yang durhaka, namanya siapa ini? Damput apa siapa itu? Silakan dikepoin sendiri. Ini orangnya di sini kayak gini nih. Pokoknya kita doakan ya, semoga sekali lagi, semoga almarhum tenang di sisinya ya, keluarga yang ditinggal diberi ketabahan. Itu aja yang bisa kita lakukan untuk mendoakan sahabat kita, pejuang devisa. Jadi ini apa ya, sebagai pembelajaran buat kita, terutama kita para ibu-ibu ya. Kita memang bekerja meninggalkan mereka, kita bekerja mencari nafkah memang untuk dia ya. Tapi kalau kita terlalu memanjakan, itu artinya kita juga menjerumuskan begitu. Jadi anak nggak tahu diri, durhaka terhadap orang tua. Itulah. Jadi kita harus apa ya, mulai sekarang kita harus berhati-hati, kita harus mawas diri. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, kejadian seperti itu terulang lagi ya. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka itu tahu betapa berat perjuangan dalam hidup ini ya. Apalagi kalau anak kita sudah berumur 20, 21 lebih ya, mereka sudah tamat SMA kan, mereka sudah punya ijazah kan, kita latih mereka untuk ya mencari rezeki begitu. Jadi jangan sampai kita terlalu memanjakan. Karena apa? Apalagi dia adalah anak laki-laki. Anak laki-laki suatu saat harus bertanggung jawab pada keluarganya sendiri ya. Suatu saat dia akan menikah, menghidupi anaknya orang. Jadi mulai sekarang harus kita latih. Kalau tidak gitu, bagaimana nanti dia akan memimpin keluarganya kayak gitu. Jadi kita sebagai seorang ibu, kita harus benar-benar wanti-wanti ya. Kita harus juga bisa mengerem. Kita sayang boleh, kalaupun kita itu punya tabungan banyak, toh pada akhirnya kan juga buat anak-anak kita, buat keluarga kita gitu. Jadi dari situ kita apa ya, selain kita ngasih pendidikan, kita juga berjaga-jaga diri kita sendiri. Kalau kita terlalu memanjakan mereka, mereka pada akhirnya akan tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak bisa menghargai jerih payah kita yang ada di sini ya. Kita di sini kerja mati-matian, kalau sudah jadi uang ngalir aja kayak air kayak gitu loh. Jadi kita di sini kerja susah payah, kita menghadapi segala apa yang harus kita rasakan sendiri ya. Mereka tidak tahu yang ada di rumah. Yang ada di Indonesia kalau sudah sore ya, waktunya sembahyang asar, mereka sudah bersantai ria. Lah kita di sini masih harus persiapan ngurus majikan, persiapan masak dan lain sebagainya. Mereka sudah rehat, silo tumpang, kita masih perang dengan pekerjaan kita. Jadi kita jangan sampai, sekali lagi kita jangan sampai terlalu memanjakan mereka. Apalagi, Masya Allah, seperti kayak gini ya. Sebentar lagi kita menyambut hari Lebaran, hari yang penuh kebahagiaan bagi umat Islam. Yang di Indonesia tidak tahu bagaimana perasaan kita ya, yang ada di sini. Ketika takbir sudah berkumandang, rasa hati ini bergetar. Cuma tisu teman kita.
ya. Jadi itulah deritanya anak rantau. Makanya ya, pokoknya kita harus mulai sekarang harus berhati-hati, terutama para bunda-bunda sekalian ya. Sayang boleh terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap suami, tapi kita harus punya rem sendiri. Kalau enggak gitu kita tidak akan dihargai ya. Kita selalu berdoa setiap kita selesai sembahyang, setiap kita selesai beribadah, kita berdoa, ya Allah, berikan badan sehat, akal sehat, ilmu manfaat buat putra-putri saya. Semoga mereka menjadi anak yang soleh-solehah, mengerti akan kehidupan ini ya. Selalu lantunan itu, selalu dengungkan doa-doa itu, biar Allah juga beri ijabah tentang ikhtiar kita di sini. Kita di sini mencari nafkah, anak-anak di rumah baik-baik saja, keluarga baik-baik saja, suami baik-baik saja. Itulah harapan kita. Oke, jadi semoga tidak ada Ibu Sunarsih berikutnya ya. Kita harus tetap mawas diri, kita tetap berhati-hati. Oke sahabatku semua dimanapun berada, sahabat onlineku semua, sebentar lagi kita menyambut detik-detik masa kemenangan. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan segala kesalahan yang saya sengaja maupun tidak ya, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Kita bahagia selalu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.